Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pini Oktapiani dengan NIM 2006059. Saya di sini akan mengerjakan tugas 9 mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, tugasnya di sini mencari artikel publikasi penelitian yang menerangkan tentang clustering, classification, dan regression. Nah, di sini ada 3 jurnal yang sudah saya cari. Yang pertama ada jurnal clustering. Judul jurnalnya yaitu Analisis Clustering menggunakan metode Kemens dalam pengelompokan penjualan produk pada swalayan Padhila oleh Benry Melpa, Mathisen, dan Herlina Latifasari. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal Classification dengan judul jurnal Algoritma Kerners-Neighbor Classification sebagai sistem prediksi predikat prestasi mahasiswa oleh Mustaqim dan Giantika Oktapiani. Dan jurnal yang ketiga yaitu jurnal Regression. Judul jurnalnya yaitu Penggunaan Metode Linear Regression untuk Prediksi Penjualan Smartphone oleh Tri Indarwati, Tri Inawati, dan Elistia Rimawati. Nah, namun di sini saya hanya akan menjelaskan satu jurnal, yaitu jurnal Classification. Yang tadi yaitu judul jurnalnya Algoritma Kerners-Neighbor Classification sebagai sistem prediksi predikat prestasi mahasiswa oleh Mustaqim, Giantika dan Giantika Oktapiani. Nah, jadi hasil resum dari jurnal ini, jadi program studi sistem informasi saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 5 tahun pertama. Nah, jumlah mahasiswa baru yang semakin banyak tidak menutup kemungkinan mahasiswa lama dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu, sehingga dapat mengakibatkan jumlah mahasiswa program studi sistem informasi akan semakin banyak. Nah, banyak kemungkinan faktor yang menjadi alasan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu. Salah satunya adalah Personal Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK mahasiswa. Semakin bertambahnya mahasiswa, maka akan semakin menimbulkan pola yang bervariatif pada atribut data mahasiswa serta berpotensinya untuk dilakukan penggalian data atau data mining yang akan memberikan sebuah pengetahuan baru. Nah, banyak teknik yang dapat diterapkan untuk mengetahui pengetahuan tersebut, diantaranya adalah dengan melakukan klasifikasi. Adapun teknik yang sering digunakan pada klasifikasi adalah algoritma Kerners-Neighbor atau KNN. Nah, algoritma KNN ini adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised. Nah, data yang digunakan pada jurnal ini Nah, data yang digunakannya adalah data mahasiswa angkatan 2012 dan sampai dengan 2013. Nah, sebagai data training dan data mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 sebagai data testing. Nah, sedangkan atribut yang digunakan adalah jenis kelamin, umur, jenis tinggal, jumlah nilai mutu, dan jumlah satuan kredit SKS. Nah, sebagai kelas penentu hasil prediksi adalah nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Jadi, mahasiswa dibagi ke dalam 4 predikat. Yang pertama yaitu pujian, kedua sangat memuaskan, yang ketiga memuaskan, dan yang keempat cukup. Nah, hal ini memiliki kedekatan kesamaan atribut yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Kemudian, pada penelitian sebelumnya, algoritma KNN pernah diterapkan untuk memprediksi kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa baru pada STMIK di Negara. Atribut prediktor yang digunakan adalah nilai NEM.
NIM atau NEM, jenis kelamin, agama, jurusan, dan provinsi. Nah, data yang digunakan adalah data alumni dan mahasiswa pada tahun 2004 sampai dengan 2010 sebagai data lama dan data mahasiswa tahun 2011 sebagai data baru. Dari hasil perhitungan pengujian akurasi KNN ini mampu menghasilkan akurasi sebesar 83%. Nah, jadi perhitungan algoritma KNN yang telah diterapkan dalam memprediksi predikat prestasi mahasiswa mampu menghasilkan akurasi dengan nilai 82%. Pengujian algoritma ini dilakukan menggunakan perhitungan confusion metric, yaitu membandingkan predikat pada semester sebelumnya dengan predikat hasil prediksi. Nah, proses prediksi predikat prestasi mahasiswa dilakukan dengan membangun sebuah Early Warning System atau EWS. Berdasarkan algoritma KNN ini, sistem yang dibangun mampu memprediksi sesuai dengan perhitungan algoritma secara manual. Data yang digunakan adalah 165 record data training dari mahasiswa angkatan 2012 dan 50 record data testing dari mahasiswa angkatan 2014. Jadi semakin banyak data yang digunakan, maka semakin tinggi akurasi yang dihasilkan dari algoritma KNN pada kasus prediksi predikat mahasiswa. Nah, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah terkait proses analisa yang digunakan dalam proses melakukan prediksi predikat prestasi mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa metode lain seperti decision tree, regresi linear, dan metode klasifikasi lainnya untuk mengetahui akurasi terbaik dari beberapa algoritma pada kasus yang sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.